Hai guys, apa kabar? Semoga kalian semua sehat dimanapun kalian berada ya. Hampir kurang lebih 1 tahun ya kayaknya kita WFH atau work from home gitu ya, kerja dari rumah. Walaupun kita WFH pastinya tetap harus produktif ya guys. Dan juga diseimbangin sama olahraga dan makan makanan sehat biar imun kita tetap terjaga di masa pandemi ini. Dulu ya biasanya kalau misalnya di kantor, gue pasti makan siang sama teman-teman kantor nih jam segini. Kalau enggak, abis pulang kantor pasti jalan-jalan. Nah karena sekarang nggak bisa, gue mau telepon teman gue aja deh. Kita telepon siapa ya? Oh, coba kita telepon Heru. Dikit lagi. Iya, oh aduh dikit lagi. Wah, ada Devi nih. Devi nelpon nih. Hai Her. Hai Dev. Tumben nih nelpon. Iya nih, lagi ngapain lo? Dikit lagi nih. Bentar ya Dev. Gue kelarin dulu ya. Dikit lagi soalnya. Aduh. Sorry Dev. Gimana Dev? Apa kabar lo? Sehat? Sehat Dev. Lo apa kabar? Baik. Tapi lo kangen kantor nggak sih Her? Kangen banget tahu. By the way, di tempat lo lagi split tim juga nggak sih? WFH sama WFO gitu? Iya, ini gue lagi WFH udah lumayan lama sih. Iya sih, gue juga ngerasain hal yang sama sih. By the way, Happy New Year loh. Oh iya Dev, Happy New Year tuh Dev. Kemarin kemana lo tahun baruan? Gak ada nih, gue tahun baruan di kosan aja bareng teman-teman. Kalau lu gimana? Tahun baruan di kamar aja gue nonton TV gitu. Sebelum pandemi kan lu sering bolak-balik luar negeri nih. Itu pastinya seru banget dong ya? Kalau dulu iya sih dulu. Her. Itu sebenarnya karena tuntutan pekerjaan bokap gue sih dan keluarga gue. Jadi mau nggak mau ya gue ngikut gitu. Berarti orang tua lu sempat kerja di beberapa negara gitu juga ya, Dev? Coba ya gue hitung. Kalau misalnya dari gue lahir berarti itu udah ke berapa negara ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 atau 6 gitu lah Her, kurang lebih. Berapa kali nih, Dev? Dan di negara mana aja nih? Cerita dong ke gue. Ya dari 6 negara itu sebenarnya ya ada yang gue ikut sekolah, ada juga yang gue akhirnya cuma liburan doang karena waktu gue kuliah akhirnya gue udah nggak ngikut lagi tuh kalau bokap gue penempatan. Cuman pertama itu ini percaya nggak lo, gue tuh lahir di Korea, jadi ya makanya gue mirip-mirip sama Song Hye Kyo gitu kan. Nah terus habis itu gue pindah ke Prancis, terus Malaysia, Rusia itu gue udah nggak ikutan lagi karena gue udah kuliah, tapi gue suka liburan ke sana. Sama abis itu ke Peru di Amerika Selatan. By the way, bisa tunjukin ke gue dong foto-foto lu waktu masih di sana gitu. Nih, dia nemu foto gue waktu kecil sama teman-teman. Wah, itu umur berapa, Dev? Lu masih kecil banget tahu di Ini situ. waktu gue SD kali ya, masih kelas 1 SD-an gitu. Jadi gue tuh di Prancis tuh sekitar 5 tahun, jadi dari kelas 1 sampai kelas 5 SD gue di sana, Her. Berarti sampai sekarang lu masih sering kotak-kotakan juga tuh sama teman-teman lu yang di sana, Dev? Yang rutin banget itu mungkin yang waktu teman-teman gue waktu gue SMP SMA kali ya. Itu waktu lu zaman SMP dan SMA itu lagi di negara mana, Dev? Malaysia. Nah itu di Malaysia gue SMP sampai SMA, terus SMA kelas 3 gue balik lagi ke sini. Abis itu kuliah udah gue di sini aja. Jadi setiap nanti bokap gue penempatan gue nggak pernah ikut. Tapi waktu di Rusia itu gue liburan aja sih ke sana. Sama abis itu waktu bokap gue di Peru, gue sempat 1 tahun di Peru untuk belajar bahasa Spanyol di sana. By the way, gue juga pengen banget sih tahu ke Prancis, karena terus terang juga gue itu sebenarnya suka Prancis, tapi ada satu negara sebenarnya yang gue sangat interest banget nih. Lu tahu nggak negara apa yang jadi tuh? impian terbesar gue untuk kesana? Cluenya adalah negara ini adalah negara dengan Human Development Index tertinggi, salah satu tertinggi dan masuk 10 besar di dunia. Lu tahu nggak? Boleh kasih tau aja nggak sih? Gue nyesel deh minta clue sama lo. Jadi gue pengen banget tuh ke Swiss, Dev. Oh oke. Gue kayaknya pernah sih ke sana liburan, tapi gue udah lupa, udah masih kecil banget, Her.
Nah, by the way, lu kesulitan nggak sih, Dev, selama pindah-pindah gitu kan di beberapa negara, kesulitan adaptasi belajarnya atau bahasanya nggak sih? Nah, di itu sana? dia. Tadi kan lo bilang enak banget gitu ya. Ya emang enak. Karena kan pastinya ya buat pindah-pindah itu kan banyak banget aspek yang harus dilaluin. Misalnya proses adaptasi. Kayak misalnya sekarang nih pandemi, kita juga adaptasi juga kan. Dan itu kan proses yang sebenarnya nggak gampang dan nggak cepat gitu. Dan gue harus cepat banget adaptasi karena waktu gue nggak banyak gitu. Tapi sebetulnya sisi positifnya lu lebih mudah beradaptasi kan. Terus lu juga banyak pengetahuan juga nih dari beberapa negara yang emang udah pernah lu tinggalin kan. Bener banget sih, Her. Ya itu positifnya yang gue syukurin juga ya, tadi yang gue bilang. Tapi ya mungkin gue cerita sedikit dari pengalaman gue yang pindah-pindah ini. Itu mungkin kesulitan pertama waktu gue kelas 1 SD, Her. Lo bayangin gue kelas 1 SD, bahasa Indonesia aja gue masih belajar nih. Terus gue harus ke Prancis, belajar bahasa baru lagi yang bukan mother tongue gue gitu. Itu kesulitan banget dan nyokap bokap gue pada saat itu nggak mau sekolahin gue di international school. Karena ya selain biaya, menurut mereka sayang aja gue udah jauh-jauh ke Prancis, masuk international school dan belajar bahasa Inggris lagi gitu. Jadi akhirnya mereka masukin gue ke sekolah Prancis dan gue diterjunin aja gitu, Her. Kebayang gak sih lo, gue kelas 1 SD langsung masuk, terus orang-orang ya asing yang gue tuh nggak pernah tahu bahasa asing juga. Jadi gue nggak ngerti pada bonjour, gue juga nggak ngerti pada saat itu, Her. Itu lucu sih, anak kecil langsung dicemplungin gitu kan. Terus pasti bakal canggung banget sih, ini mau ngomong apa gitu ya, anak kecil gitu kan. Mau memulai juga bingung mau mulai dari mana gitu kan. Belum kenal juga. Terus apalagi kalau misalnya di luar negeri itu kan, kita kan looking kita kan orang-orang Asia kan kelihatan banget tuh bedanya sama orang-orang yang di Eropa gitu kan. Itu sebetulnya ada ini nggak sih, kayak kejahatan atau rasisme gitu, misalnya lu dibully atau gimana gitu, Dev, di sana? Iya, untungnya sih gue nggak pernah kena bullying ya. Jadi waktu gue di sana malah orang-orang sangat appreciate gitu gue dari Indonesia, dan mereka malah ngelihat itu sesuatu yang unik banget nih, ada orang Indonesia yang sekolah di sekolah Prancis gitu, terus yang belajar bahasa bareng mereka. Dan ya untungnya gue dibantu banget sih sama orang-orang sekitar, dan mereka menghargai banget budaya gue, bahasa gue itu sangat-sangat dihargain juga di sana. Jadi nggak mengalami bullying sih untungnya gitu. Tapi waktu pindah ke sini akhirnya gue harus adaptasi lagi sama budaya yang di Indonesia. Karena kan gue udah lama banget nih di Prancis. Akhirnya gue ke Indonesia lagi kelas 6 SD. Dimana kelas 6 SD itu kan mereka udah berteman nih dari kelas 1 sampai kelas 5 SD. Tiba-tiba 6 SD ada anak baru. Ya jadi sebutan anak baru itu gue udah sering banget nih masuk ke kepala gue. Anak baru. Itu aja sih paling yang harus gue, yang udah terbiasa aja gitu, Her. tapi terus terang gini loh, gue tuh masih penasaran banget nih sama beberapa bahasa yang udah lu pelajari selama lu tinggal di beberapa negara. Boleh dong 1 atau 2 bahasa gitu lu sebutin, apa atau ya? misalnya Ya, kalau nyebutin. Prancis ada yang lo tahu nggak, coba? Gue jadi ngetes balik nih. Lo tahu dong bahasa-bahasa Prancis yang biasa sering di film-film gitu? Iya, kalau bahasa Prancis sih paling gue taunya ini ya, bonjour itu ya, bonjour. Udah common banget ya kalau bonjour Iya, gitu, itu kayaknya semua udah orang udah common ya. tahu. Je m'appelle Davy, j'ai 27 ans et maintenant je suis en train de travailler à la maison. Kalau je m'appelle artinya my name is Davy. Terus j'ai 27 ans itu umur saya gitu, umur saya 27 tahun. Dan maintenant je travaille à la maison itu artinya sekarang aku lagi bekerja dari rumah gitu, Her. Gue serasa lagi di Prancis tahu denger lu ngomong kayak gitu. Ya itulah, kalau di Korea gue cuman lahir doang sih, Her, jadi nggak bisa ya, paling karena sekarang lagi Korea lagi booming banget, ya mulai jadi tau lah dikit-dikit gitu. Iya sih, beda sih emang kalau anak-anak third culture kid ini. Soalnya kan kalau kita tahu kan positifnya tadi yang udah lu ceritain kan, lu lebih mudah beradaptasi gitu kan. Bentar, third culture kid apa ya, Her ya? Kok gue baru denger sih?
Nah, jadi third culture kid ini adalah sebutan untuk orang atau anak-anak yang tinggal di negara lain dan jauh dari negara asalnya. Nah, perpindahan mereka juga dari satu negara ke negara lain itu juga harus membuat mereka bisa cepat beradaptasi, baik itu mulai dari lingkungan, kemudian cuaca, terus juga bisa dari makanannya juga. Jadi gitu, Dev. Oh, I see. Gue baru denger banget tuh sebutan third culture kid. Kayak gue bingung, apa sih maksudnya Heru ngomongin third culture kid? Jadi gue termasuk nih ya, third culture kid ya? Betul, betul. Karena kan ini sebetulnya sebutan third culture kid ini ada beberapa peneliti psikologi juga sih yang jelasin, Dev. Jadi memang pengertiannya juga macam-macam. Yang referensi yang gue baca ya, third culture kid ini juga ada yang menyebutkan sebutan untuk orang yang tinggal maksimal itu sebelum umur 18 tahun. Dia tinggal di suatu negara, bukan di negara asalnya. Nah, ada juga yang nyebutin juga itu third culture kid ini adalah orang-orang yang memang tinggal dalam beberapa waktu di negara lain gitu. Jadi nggak ada batasan usia gitu. Oke, jadi ilmu baru nih buat gue, third culture kid. I see. Ngomong-ngomong nih, kan tadi kita kan udah cerita panjang ya mengenai kehidupan lu di sana. Kira-kira ada nggak sih kejadian atau momen lucu yang lu rasain dan nggak bisa lu lupain sampai sekarang? Ada banget. Dan itu di negara mana? Jadi waktu di mana ya? Iya pasti waktu memori-memori waktu gue masih kecil ya, Her. Yang waktu gue di Prancis itu, karena gue masuk kelas 1 SD, ini sih nggak akan pernah gue lupain. Dan teman-teman gue di Prancis ternyata masih pada inget juga. Gue langsung hari pertama masuk nih ke sekolah Prancis dengan bahasa gue nggak bisa sama sekali. Nah di situ gue dikerumunin nih sama orang-orang Prancis, diajak ngobrol, dan gue nggak ngerti. Terus gue nangis, teriak-teriak, gue nangis-nangis, gue kayak mama pulang. Reaksi mereka tuh kayak mama pula gitu. Mereka nggak ngerti gue ngomong apa. Itu gokil sih. Lu pasti bakal takut banget tuh. Dan orang yang mau nenangin lu mungkin yang niatnya pengen nenangin malah ini jatuhnya lu makin teriak nangis gitu ya, gak ngerti dia ngomong apa misalnya gitu kan. Makanya ya itu dia sih, makanya itu beneran pengalaman pertama banget yang gue alamin ketika gue pindah. Nah tadi kan kita udah cerita-cerita nih Dev, lu juga udah cerita tinggal di beberapa negara, terus lu juga udah ceritain positifnya apa, pengalaman lucu lu apa gitu kan. Nah sekarang gue pengen challenge lu nih, ada 2 bahasa nanti yang bakal gue challenge untuk lu. Yang pertama lu harus menggunakan bahasa Prancis, kemudian yang kedua lu nanti pakai bahasa Spanyol. Udah siap belum? Challenge accepted. Apa nih? Kita mulai aja. Bahasa Perancisnya aku lapar. J'ai faim. Abis itu lo juga peragain dong kalau gue habis ngomong. J'ai faim. J'ai faim. Iya benar. Oke, bahasa Perancisnya nama saya Devi. Je m'appelle Devi. Jadi kalau di sana itu Devi. je. Oh, je. Je m'appelle Devi. Coba berarti pakai nama Heru coba. Je m'appelle Heru. Bener gak sih? Nah, itu udah bisa. Udah cocok lo jadi orang Prancis. Oke, kita lanjut ke challenge yang ketiga. Bahasa yang ketiga ya. Bahasa yang ketiga itu sebutkan bahasa Prancisnya. Apa kabar? Oke, kalau apa kabar itu di bahasa Prancis comment ça va? Tapi itu comment ça va kalau kayak sama temen gitu, Her. Jadi misalnya kayak gue ke lo gitu, Hai Heru, comment ça va? Gitu. Tapi kalau misalnya lo yang sama lebih tua, comment allez-vous? Gitu. Jadi ada, kalau kita kan di sini kayak Anda sama kamu, di sana tuh juga ada. Nah, comment ça va itu bisa buat temen. Kalau misalnya comment allez-vous buat yang lebih tua gitu sih. Bahasa Prancis itu agak tricky ya. Mungkin yang waktu itu bikin gue susah, bahasa Prancis itu objek itu ada feminim sama maskulin. Jadi misalnya buku, lo harus tahu buku itu tuh feminim sama maskulin. Itu akan membedakan adjektif di depannya gitu. Sekarang bahasa Spanyol. Bahasa Spanyolnya gue ganteng. Ini pasti nyebutinnya pasti bakal ini banget sih. Itu soy guapo. Soy guapo. Guapo, benar. Oke.
Nah, yang ini nih, ada challenge yang terakhir nih. Apa kabar? Tadi kan dalam bahasa Prancis udah, sekarang dalam bahasa Spanyol, apa kabar? Oke, kata di bahasa Prancis, comment ça va? Kalau bahasa Spanyol itu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Itu kayaknya benar banget. Nah, coba tadi kan gue udah ngajarin tuh bahasa Prancis. Coba lo ngomong tadi. Comment ça va? Bener gak sih? Bener. Iya. Je m'appelle Heru, comment ça va? Gitu ya. Wah, excited banget sih gue pagi ini dengerin cerita lo tinggal di beberapa negara, terus lo juga tadi sharing juga pengalaman lo, baik itu yang positif dan negatifnya juga. Tentunya ini pasti bakal jadi ini ya, Dev, jadi pengalaman dan pengetahuan baru juga sih bagi gue. Walaupun lo yang ceritain, tapi gue ngerasain gitu loh, apa yang lo rasain di sana gitu. Karena pasti terus terang bakal struggle banget sih, dan apalagi di usia-usia yang masih muda gitu kan, beranjak dewasa, pasti bakal lebih susah. By the way, makasih juga nih, gue jadi tahu juga apa sih sebenarnya third culture kid gitu ya. Gue sampai susah ngomongnya karena gue baru dengar. Ya mungkin banyak orang juga kali ya ngalamin kayak gue jadi third culture kid, harus adaptasi, belajar lagi dari awal gitu. Jadi mungkin mudah-mudahan apa yang kita omongin hari ini bisa membantu orang-orang di luar sana yang pengalamannya kayak gue juga nih. Nah, Her, gue penasaran juga nih, mungkin anak-anak third culture kid di sana ceritanya sama nggak sih sama gue, atau mungkin beda-beda juga ya pastinya. Boleh dong kalian komen di bawah cerita-cerita unik kalian yang menjadi third culture kid, atau mungkin yang baru tahu juga nih kayak gue, apa sih sebenarnya third culture kid gitu. Oke deh, jangan lupa juga ya untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel Satu Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai ketemu lagi, dadah!